jelang implementasi program. Mengecek kesiapan dapur Satuan Pelayanan Pembunuhan. Viral di media sosial soal Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kali Implementasi program makan bergizi gratis. media sosial soal banyaknya mitra program pengelolaan masalah gizi masih menjadi isu strategis nasional. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting di Indonesia masih sekitar 21,5% pada tahun 2024. Program MBG hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk mengatasi gizi buruk dan ketahanan pangan keluarga miskin. Namun, pelaksanaan program di lapangan sering menemui kendala. Distribusi makanan tidak tepat waktu dan tidak merata, kualitas makanan tidak sesuai standar gizi, koordinasi antara instansi pusat, daerah, dan penyedia logistik belum optimal, dan data penerima manfaat masih belum akurat dan sering tumpang tindih. Kondisi ini menyebabkan efektivitas program belum mencapai target yang diharapkan. Target penerimaan manfaat MBG sebanyak 17,9 juta orang, di antaranya anak PAUD sederajat dengan target sebanyak 2.028.609 orang, anak SD atau MI sederajat dengan target sebanyak 7.015.780 orang, anak SMP atau MTS sederajat dengan target sebanyak 3.323.198 orang, anak SMA atau SMK sederajat dengan target sebanyak 3.023.176 orang, anak SLB dengan target sebanyak 40.253 orang, anak santri dengan target sebanyak 81.479 orang, ibu hamil bermasalah dengan target sebanyak 72.767 orang, ibu hamil sehat dengan target sebanyak 340.462 orang, balita dengan berat badan kurang dengan target sebanyak 534.827 orang, balita dengan gizi kurang dengan target sebanyak 69.053 orang, balita sehat dengan target sebanyak 1.149.675 orang, dan ibu menyusui dengan target sebanyak 210.984 orang. Masalah dalam pengelolaan dan distribusi MBG disebabkan oleh kombinasi faktor teknis, manajerial, dan struktural, terutama data yang tidak akurat, lemahnya koordinasi, terbatasnya logistik, serta pengawasan yang belum digital dan transparan. Masalah pengelolaan dan distribusi MBG berdampak pada berbagai pihak, terutama anak sekolah, ibu hamil, keluarga miskin, pemerintah daerah, penyedia lokal, dan masyarakat luas. Dampak utamanya berupa penurunan status gizi, ketimpangan sosial, hilangnya kepercayaan publik, dan terganggunya efektivitas program nasional. Adapun alternatif kebijakan yang dapat kita ambil, yang pertama adalah digitalisasi sistem pengelolaan MBG terintegrasi yang bertujuan untuk menjamin ketepatan sasaran, efisiensi distribusi, serta transparansi pelaksanaan program. Yang kelebihannya yaitu data akurat dan mudah diperbaharui, distribusi dan pelaporan bisa dipantau secara langsung, dan meminimalkan penyimpangan dan keterlambatan. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan biaya awal untuk sistem dan pelatihan SDM dan tergantung pada infrastruktur internet di daerah. Adapun alternatif yang kedua adalah penguatan kolaborasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat lokal yang bertujuan untuk mempercepat distribusi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendukung ekonomi lokal. Kelebihannya adalah
meningkatkan pemerataan distribusi dan kemandirian daerah, mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap program. Kekurangannya adalah koordinasi antar pihak bisa kompleks dan dibutuhkan mekanisme kerjasama dan pengawasan yang jelas. Alternatif ketiga, pembentukan tim pengawas independen dan sistem evaluasi berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, mengurangi penyimpangan, dan memastikan mutu makanan sesuai standar gizi. Kelebihannya adalah pengawasan objektif dan transparan, memberi masukan langsung untuk perbaikan kebijakan, dan meningkatkan kepercayaan publik. Kekurangannya memerlukan tambahan anggaran untuk regulasi baru, potensi tumpang tindih dengan fungsi pengawasan internal. Untuk masalah penguatan pengelolaan dan distribusi MBG, pemerintah sebaiknya memilih kombinasi alternatif 1 dan 2 karena alternatif ini paling relevan, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap perbaikan sistem pengelolaan serta distribusi MBG. Kombinasi ini tidak hanya memperkuat tata kelola program, tetapi juga memastikan makanan bergizi benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan dengan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Meskipun kombinasi kebijakan digitalisasi sistem dan kolaborasi lintas sektor dinilai paling efektif untuk memperkuat pengelolaan dan distribusi MBG, tapi kebijakan ini masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil, kebutuhan SDM yang terlatih, koordinasi lintas sektor yang kompleks, serta biaya awal yang cukup besar. Namun kelemahan tersebut dapat diatasi secara bertahap melalui peningkatan kapasitas, dukungan anggaran, dan penguatan sistem kerja sama antar instansi. Namun secara keseluruhan, kelemahan ini tidak mengurangi efektivitas kebijakan dalam jangka panjang karena manfaatnya jauh lebih besar bagi keberlanjutan dan ketepatan sasaran program makan bergizi gratis. Demikian, terima kasih.